Love Me Film. Di sebuah studio latihan kecil di pinggiran kota, dua gadis remaja tengah berlatih keras, Mina dan Airi. Usia mereka baru 14 tahun, tapi impian mereka besar, yakni menjadi idol. Jam baru menunjukkan pukul 6 pagi, namun semua trainee sudah berpeluh keringat. Mereka memulai hari dengan melakukan yoga pagi. Untuk sarapan, para trainee menyenduk oatmeal dari mangkuk masing-masing, tanpa topping, tanpa gula, hanya air panas dan bubuk gandum. Selesai sarapan, mereka bersiap untuk latihan. Jam 10, suara gedebak-gedebuk menggema dalam studio. Suara sepatu menjejak lantai, nafas-nafas terengah. 10 anak perempuan sudah berkeringat, termasuk Airi dan Mina. Airi bergerak paling cepat, tangannya tegas, hentakan kakinya selalu tepat waktu. Mina masih tertinggal satu ketukan, peluh menetes dari dahinya, dan ia diam-diam mencatat gerakan Airi dari pantulan cermin. Sekali lagi dari bagian chorus, pelatih menepuk papan nada keras-keras, speaker berbunyi, musik mengalun cepat, semua kembali bersiap. Mina menutup matanya sejenak, lalu ikut dalam gerakan grup. Satu gerakan salah, mengulang dari awal lagi. Sudah 2 jam berlalu, hingga akhirnya waktu makan siang tiba. Waktu makan siang bukan berarti waktu istirahat. Mereka duduk dalam diam, makan cepat, kepala masih menunduk menatap catatan lirik atau koreografi di ponsel. Airi menyendok nasi tanpa semangat. Ia tampak memijat pergelangan kaki yang dibalut koyo. Di seberangnya, Mina menyimpan sisa ayamnya ke dalam kotak makan. "Airi, nanti sore kamu masih latihan vokal tambahan?" tanya salah satu trainee. Airi mengangguk. "Jam 4, katanya akan ada pelatih datang dari Korea." Mina menunduk. Dalam hatinya, ia tahu, ia juga ingin dipanggil untuk latihan tambahan, tapi pelatih hanya memilih Airi. Setiap sore, mereka mengulang koreografi sampai tubuh mereka gemetar. Setiap malam, mereka bernyanyi sampai suara mereka serak. Tapi senyuman mereka tidak pernah pudar. Pada suatu malam, Airi menyodorkan sebuah gelang karet usang. "Kalau nanti kita debut, pakai ini bareng," katanya. Dan Mina mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa ketika pengumuman debut datang, mereka tak lagi bisa bersama. Lampu lorong asrama redup, kamar para trainee sunyi sekali. Hanya suara AC dan sesekali batuk dari kamar ujung. Mina duduk bersila di tempat tidur, menyalin lirik ke buku catatan. Dari balik tirai kamar sebelah, Airi sedang menyanyi pelan, mempraktikkan harmoni. Airi membuka tirai, memperlihatkan wajah lelahnya yang belum sempat dibersihkan dari make up latihan. Dia menyodorkan botol air minum pada Mina. "Minum yang banyak, besok pagi ada evaluasi koreografi." Mina tersenyum kecil, menerimanya. Di luar jendela kamar, angin malam menggerakkan tirai tipis. Jalanan di depan dormitori kosong, tapi di balik kaca, sesosok siluet kecil berdiri beberapa detik, lalu menghilang. Studio sunyi, hanya satu lampu gantung menyala. Airi berdiri di tengah ruangan, di depan mikrofon. Pelatih vokal dari Korea baru saja keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Airi diminta mempraktikkan bagian solonya. Dia mengambil nafas panjang, suaranya lembut, nyaris sendu, tapi di sela-sela gema rekaman terdengar samar, gumaman rendah, seperti suara kedua yang ikut bernyanyi. Airi berhenti, menoleh ke belakang. Studio tetap kosong. Airi berpikir positif. Mungkin itu hanya feedback dan mencoba tersenyum sendiri. Ia mencoba sekali lagi. Suara ketukan pelan di kaca jendela. Padahal studio berada di lantai basement, tanpa akses luar. Airi terdiam. Langkah pelatih terdengar dari koridor. Airi buru-buru menyalakan kembali lampu utama dan pura-pura membaca lirik. Di luar, semua trainee sudah selesai latihan, tapi Mina sedang duduk sendiri di pojok. Ia sedang mendengarkan rekaman latihan vokal Airi yang ia temukan di drive bersama. Namun, rekaman itu aneh. Suara Airi terdengar jelas, tapi setelah beberapa detik, suara lain ikut menyanyi. Lebih rendah, serak, dan nada terakhir berubah menjadi teriakan samar. Mina langsung melepas earphone, ia menatap sekeliling. Semua tampak normal, tapi suasana studio terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di salah satu lorong studio menyala sendiri. Seorang petugas kebersihan melintas sambil mendorong ember pel. Tapi saat dia menengok ke ruangan latihan vokal, ia melihat seseorang berdiri di depan kaca, rambut panjang, kepala tertunduk. Pelan-pelan,
Sosok itu menoleh ke arah pintu. Petugas terkejut. Ia memanggil, "Halo, masih ada orang?" Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Di kaca hanya pantulan ruangan kosong. Esoknya, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. CEO mengumumkan kabar debut mereka. Ada 5 trainee yang berhasil masuk ke lini debut. Airi dan Mina juga termasuk. Waktu berlalu. Tak terasa, minggu ini latihan terakhir mereka sebelum mereka mulai debut. Menari dan menyanyi di panggung yang mereka impikan. Namun, tiba-tiba ada kabar mengejutkan. Airi tidak datang hari ini. Dia mengajukan izin sakit, kata pelatih. Semua trainee saling berpandangan. Airi tidak pernah absen, bahkan saat demam. Apalagi ini minggu terakhir sebelum mereka debut. Mina merasa ada yang janggal. Setelah latihan, Mina kembali ke ruang vokal. Ia mencari catatan Airi. Tapi yang ditemukan hanyalah 1 lembar partitur dengan lirik lagu Airi. Namun, pada bagian akhir tercoret-coret tinta merah. Mina membalikkan tubuhnya. Studio kosong, tapi kaca di sudut ruangan menunjukkan 2 pantulan. Hari debut semakin dekat. Anehnya, Airi tak pernah datang lagi. Pelatih hanya berkata pendek, Airi keluar dari agensi, fokus sekolah. Tapi tidak ada yang pernah melihat Airi pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, dan tak ada yang bahasnya lagi. Kecuali Mina, yang menyimpan gelang itu dalam kotak musik kecil, menunggu, bertanya-tanya dalam diam. Malam hari, Mina sendirian di ruang latihan. Ia menyalakan speaker, memutar rekaman latihan terakhirnya bersama Airi. 2 suara menyatu, tapi menjelang akhir, hanya suara Mina yang terdengar. Bagian Airi seperti disedot keluar dari dunia. Tiba-tiba, lampu studio padam satu persatu. Terdengar bisikan tepat di telinga Mina. "Kau yang menyelesaikannya." Mina menoleh, tak ada siapa-siapa. Mina gemetar ketakutan dan berlari meninggalkan studio. Panggung bersinar. Mina berdiri di tengah spotlight. Sebelum lagu dimulai, sejenak ia menutup mata. Lagu berjudul Last Note mulai mengalun. Semua orang menyangka itu lagu baru, tapi sebenarnya itu lagu milik Airi yang hanya mereka berdua yang tahu. Saat Mina menyanyikan bagian terakhir, suara vokal Airi samar-samar menyatu di speaker. Tak direkam, tak diremix. Penonton merinding. Kru panggung bingung. Tidak ada data vokal kedua. Tepuk tangan membahana. Tapi Mina diam. Di antara ribuan penonton, ia melihat 1 kursi kosong. Cahaya di atasnya seperti bergetar. Seolah seseorang duduk di sana. Setelah pesta debut, Mina berjalan sendiri menuju kamarnya. Koridor gelap, sepi. Tapi dari ruang latihan yang tertutup, terdengar alunan lagu. Dinyanyikan 2 suara. Mina menghentikan langkah, tersenyum samar, tapi matanya berkaca-kaca. Dia tidak membuka pintu itu. Ia perlahan menjauh, menyusuri lorong.